Shalom Bapak Ibu. Ini pertama kali saya ada di gereja MDC yang ada di Putat. Yang lalu saya datang dalam anugerah Tuhan ada di CW ya, di Ciputra World sana. Jadi ini satu anugerah, thank you. Pastor Andreas Raharjo, saya biasa panggil Koan. Juga ada sahabat saya yang besan juga, Pak Susilo sama Ibu Lisya. Mereka sahabat saya udah puluhan tahun. Sebelum Indonesia merdeka kita kenal kayaknya ya. Ya belum ada mereka, saya juga belum ada. Jadi sudah lama orang Manado ngomong so lama. Ya orang jumpa ya. Nah, saya datang dengan istri. Nah tadi pagi saya khotbah tentang kekecewaan. Tapi hari ini saya khotbah lain, maafkan saya. Padahal Koan sudah wanti-wanti kalau mau khotbah sama juga nggak apa-apa ya. Tapi ada isu yang tidak akan saya bahas di sini. Sebab itu isu sangat surgawi itu ya. Nah tanpa bermaksud menggurui, tanpa bermaksud sok tahu, sok pinter, enggak lah. Saya tahu gereja ini sangat lama sekali dipergerakan. Ya kalau boleh saya runtut, gereja ini adalah gereja yang kontributnya begitu luar biasa buat bangsa ini ya. Jadi saya senang sebuah kehormatan untuk datang ke sini ya. Oke. Nah yang siap mendengar firman katakan amin. Oke, nah saya ingin sampaikan ternyata tadi pagi saya khotbah kekecewaan, tapi ini ada sambungannya sebenarnya begini. Pembunuh iman terbesar itu bukan aniaya. Ya bukanlah. Justru orang Kristen kalau dianiaya malah bagus. Ya coba semua negara yang tidak ada aniaya, kekristenan selalu jadi agamawi. Ya beberapa negara barat sudah berkata kita sudah post Christianity, Kristen kuno lah. Kristen yang sudah ketinggalan zaman. Ya saya selalu bilang kamu boleh buang agama Kristen tapi jangan buang Tuhan Yesus. Yalah kan kita bukan beragama. Kita kekristenan kan cara hidup, gaya hidup bukan cara kebaktian kan. Kita semua tahu itu ya Bapak Ibu ya. Nah tapi kenyataannya memang betul. Ya kalau saya boleh berkata laporan misi terakhir justru negara-negara yang tekanannya hebat itu misi penginjilan begitu luar biasa. Evangelismnya begitu luar biasa. Saudara percaya atau tidak saya ketemu jaringan, ya saya tidak akan kenalkan namanya. Ya dia dengan tim masuk ke satu tempat, itu dalam waktu hampir 6 bulan mungkin bisa baptis di atas 40.000 jiwa. Imagine itu menurut saya, luar biasa. Kok gak ada yang tepuk tangan kayaknya nih. Ya kalau ada mobil baru, gedung gereja baru kita tepuk tangan, ini kan penginjilan bayangkan. Saya surprise ketemu. Ini nameless, faceless generation, tapi bukan zombie percayalah. Jadi mereka tidak tahu namanya, saudara tidak pasti nggak kenal. Ini orang-orang yang menurut saya luar biasa loh. Makanya sorry ya, kalau kita ngaku paling sah, ya ditabiskan sinode organisasi, tapi nggak buat apa-apa, please. Ya, itu hati-hati aja. Sebab ini, saya ketemu, saya berkata, ya di tengah tekanan. Saya belum lama ke satu tempat namanya Tobadak. Di mana itu Pak? California bukan. Tobadak itu ada di Sulawesi Barat. Itu ada di paling ujung Tobadak 4. Jadi kalau turun di Mamuju, ya saudara mesti pakai mobil 4 jam. Kalau dari Makassar naik mobil 12 jam. Ya nanti dalam anugerah Tuhan September kita follow up lagi di Pendolo. Saya setahun bisa turun beberapa kali. Karena memang saya mau kobarkan diri saya. Sebab kalau di kota terus kan nanti ya oke. Tapi saya masih ingat perkataannya almarhum Om Damaris, dia berkata, Rubin jangan di kota terus loh, mesti sering turun ya. Itu saya terus kerjakan itu membuat saya berkobar karena di daerah saya nggak cuma melayani Koan, saya dilayani. Nah saya ketemu ya kita KKR, saya jarang KKR di kota dan kadang-kadang kalau diundang KKR, Pastor Yose, saya agak nggak mau kalau di kota. Sebab kalau di kota KKR bisa memperbesar nama pendeta kan. Ya kalau di pedalaman kan gak kenal kita. Wong saya saja dipikir tukang sound system bayangkan. Ya kan pakai baju ya sandal jepitan ini mau di daerah mau apa. Jadi itu KKR kita, wah Tuhan melawat, Tuhan berkarya begitu luar biasa. Nah di seminar pendeta-pendeta saya ketemu satu gembala ini ibu tinggi. Tingginya kayak Pak Andreas Raharjo, agak tinggi lah buat wanita, tinggi. Ngobrol ceria gitu, udah ngobrol Pak yang di mana Bu? Oh 3 jam dari sini naik motor Pak, jalan berkelok. Oh iya, dia sebutkan nama satu desa. Oke, udah pergi.
Terus tim kita ngomong gini, Kak Rubin gak kenal dia. Ya gak kenal, baru saja kenal. Dia juga gak kenal saya tadi. Nah, kemudian saya kejar dia. Kenapa? Karena anak tim kita ngomong ini, iya Oktober tahun kemarin, ini Oktober baru tahun kemarin Kak Rubin. Dia naik motor sama suaminya, sama 2 anaknya, pelayanan. Jalan berkelok-kelok agak gelap, mungkin lampu kurang terang. Nyemplung jurang. Suami dan 2 anak mati di tempat, langsung mati di tempat. Hah? Tadi nggak ada cengengnya, nggak ada ngomelnya, nggak ada. Kita kadang-kala doa belum dijawab sudah uring-uring, ya kan? Asyir nggak salamin, senyum, kita murtad pindah agama. Coba bayangkan, come on. Ya nggak lah, nggak begitunya. Cecak liatin kita cemburu, anjing menggonggong kita marah. Coba, saya kemudian kejar dia. Saya tabrak beberapa pendeta karena padat kan. Saya kejar, saya mau ngomong apa? Saya cuma berkata, Bu, Ibu memberkati saya loh. Dia kaget, lo berkati apa? Tadi saya cerita, itu yang ibu katakan. Wih, ibu gak ada sedihnya, gak ada ngomelnya. Suami dan 2 anak mati itu gak gampang loh. Ya. Sampai saya berkata wow. Nah, saya ingatkan buat kita. Ternyata pembunuh iman terbesar ada 2 saja. Tadi pagi saya sudah sampaikan. Tapi yang kedua adalah kenyamanan. Kenyamanan dan kekecewaan itu pembunuh iman paling besar. Gak ada yang amin kayaknya. Ya memang sudah pengennya nyaman semua kayaknya. Saya berharap aniaya segera turun. Nah makanya kalau gak ada aniaya ciptakan aniaya semula. Ya kan sering puasa, sering masuk ke mana. Iya. Gak harus pendeta kan begitu. Bapak Ibu juga harus turun. Oke. Nah saya ingin mengajak kita. Ada sebuah black hole dari seorang raja yang diurapi. Namanya Daud. Orang ini adalah ordernya Mesias. Mesias lahir dari keturunan Daud. Makanya Yesus disebut anak Daud, bukan anak Musa. Ya kan, walaupun Musa seorang rasul yang hebat, gembala hebat. Yesus tidak disebut anaknya Elia. Walaupun Elia seorang yang hebat, menurunkan api dari surga. Tapi Yesus disebut anak Daud. Bahkan dialah yang menggenapi apa janji Abraham terhadap Israel. Sebab dia yang menyatukan seluruh tanah Israel, Kanaan, termasuk menaklukkan sukunya Kanaan terakhir, namanya Yebus. Yebus itu para petempur hebat ini, orang-orang di luar Israel. Dia taklukkan itu. Ini orang menurut saya Superman. Sebab begini, setiap kali perang asal ada Daud, pasti Israel menang. Gak mungkin gak. Orang ini spesial di hati Tuhan. Ya, tapi satu kali dia bikin sebuah hal yang menurut saya kejatuhannya karena nyamannya dia. Ya, jadi ini pembelajaran. Nah saya itu kadang-kala berpikir ya Alkitab itu menurut saya buku yang kekudusannya brutal, kebrutalannya kudus. Apa itu? Brutally honest gitu. Ya Alkitab itu brutalnya luar biasa tapi kudusnya luar biasa tapi brutal. Kenapa? Karena semua apapun ditulis termasuk yang tidak bagus. Pengkhianatan ditulis, Bapak Ibu baca Hakim-Hakim 19 itu ngeri itu. Itu hoax pertama kali. Di mana apa? Lewi kemudian menikah sama orang itulah. Ya kayak pelacur begitu. Ya mungkin karena keras ini pendeta. Masa pendeta ada yang keras Pak? Banyak juga. Ya kan? Iyalah ada juga pendeta. Saya ketemu pendeta-pendeta. Wih kalau marah sama istrinya minta ampun. Ada juga, ada. Berarti dia belum jadi pendeta sebetulnya. Dia masih pendekar sebetulnya ya. Ada juga. Ini kita jadi ketularan lucu kayak koan di sini loh. Padahal pengen jaim tadi supaya dianggap kudus gimana. Jadi lucu di sini. Ya ada lucunya memang di sini nih. Nah, enggak, tapi lucu kan kudus daripada jaim tapi najis. Ya mending lucu tapi kudus. Loh iyalah. Udah lucu ada tapi kudus daripada jaim tapi najis kan. Udahlah, udah jangan ada pura-pura, jangan ada dusta. Itu yang tepuk tangan kayaknya agak luka sama siapa gitu ya. Jaim-jaim tapi najis ternyata. Enggak lah, udah apa adanya saja jangan ada apanya lah kan. Makanya saya datang tidak bermaksud menggurui, wong sama. Saya juga punya licik-liciknya juga. Saya punya kekurangan, asli. Saya punya banyak hal kelemahan, ketakutan. Saya fragile juga dalam kehidupan. Sudah pikir saya kuat? Enggak juga. Kalau Tuhan tidak memberi kekuatan, saya tidak mungkin kuat. Ya kan, oke kembali. Nah jadi lupa ngomong apa tadi. Ya, jadi begini. Sampai begini, kejatuhannya itu jadi Mazmur 51. Pengakuan dia
jatuh sama Bathsheba. Ya, sampai tahu nggak ada seorang penyanyi, saya gemar dia, namanya Sting dari The Police. Ada yang tahu Sting? The Police? Tahu? Ya berarti sudah tua. Ya, dia kan sudah lama, ya kan? Sekarang kan Michael Bublé lah, Taylor Swift lah, BTS lah. Koan pasti nggak tahu yang begituan, saya tahu ya. Kevin yang tahu ya. Ya, oke. Nah, Sting itu nulis lagu, Made About You. Ya, itu lagu tentang itu, hati Tuhan sama Daud. Kamu itu saya ambil dari gembala, seperlempar batu saja masuk Yerusalem. Aku naikkan kamu, aku tuh sayang kamu. Kok kamu kianati cintaku? Loh, iya itu Sting loh, itu lagu keren. Udahlah, lagu itu nggak ada yang rohani, nggak ada duniawi. Kan yang penting motivasinya ya, kecuali kalau kata-katanya memberontak, janganlah. Semua lagu itu ya bagus lah. Loh, saya penggemar lagu, saya musik suka apa saja. Campur sari oke, keroncong iya, dangdut iya, apa saja. Jazz lebih lagi. Ya loh, kok ketawanya menghina saya penggemar jazz. Saya gini-gini mantan tukang pukul, pemain drum. Makanya saya nggak bisa falas nyanyi. Kecuali grogi, apa sih falas ya? Bangunkan saya tidur gampang. Suruh orang nyanyi, falas nyanyi, saya pasti bangun tidur. Ya, enggak, saya suka musik. Jadi begini, dia ngarang lagu itu, kejatuhannya Daud. Nah Daud sendiri sampai mengakui, seluruh dunia tahu. Saudara kan berdosa saja, belum tentu RT tahu loh. Itu sombongnya kita kan. Daud seluruh dunia tahu, anak bapak ibu tahu, cucu nanti tahu kalau baca Mazmur 51. Itu pengakuan dosanya dia, bayangkan. Ini black hole, lubang hitam sangat dalam kejatuhannya Daud. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Nah di dalam Ulangan 22 ayat 8, ada satu prinsip namanya mitzvot. Mitzvot itu adalah aturan, di mana Taurat di breakdown menjadi beberapa aturan. Kenapa? Kalau aturan general berlaku semua Gentiles, seluruh bangsa. Tapi Israel kenapa dituntut aturan khusus? Karena ini adalah umat pilihan. Mereka jadi contoh seluruh dunia. Ini Israel dalam konteks umat perjanjian ya, umat Allah. Ya, saya tidak ngomong soal politik dan sebagainya. Nah, Ulangan 22 ayat yang ke-8 berkata begini, ini salah satu mitzvot. Ya, nah ini dia. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, jangan diartikan harfiah saja. Ini rumah itu promosi, rumah itu keluasan hidup, rumah itu kan life kehidupan. Kamu dipromosi, kamu diangkat, kamu diberkati. Maka haruslah, katalah itu perintah, kudu tidak bisa tidak, harus. Engkau memagari soto rumahmu. Jadi harus ada pagar ini, harus ada pagar. Karena masalahnya kalau nggak ada pagar, apa yang terjadi? Supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Jadi yang sekarang diberkati, yang sekarang mengalami keluasan, tolong bangun pagar dalam kehidupan. Ini harus, ini mitzvot. Ini aturan yang harus dilakukan sebagai umat pilihan. Saya kalau tidak membangun pagar, berantakan. Asli. Iyalah. Di tengah sekarang pelayanan sudah kayak selebriti spirit, bayangkan. Ya, makanya saya kalau diminta foto paling nggak mau. Kurang ganteng, marketing pasti jatuh lah. Ya. Enggak lah, boleh lah dilawan separuh masih kuat lah saya ya. Kegantengannya maksudnya ya. Enggak lah, lumayan lah begini ya. Tapi betul kan gak gampang, Bapak. Oh iya gak gampang. Ini virus-virus kecil yang harus, maaf saya pakai bahasa ini, dibantai dulu sebelum jadi monster. Iya, saya dalam anugerah Tuhan, koan senior saya lebih lama. Saya mungkin hampir 40 tahun pelayanan. Dan saya mulai pelayanan dari jalanan. Tidak pernah mau dikatrol siapapun. Saya tahulah tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. Saya banyak belajar dan diberkati. Oh iya, prosesnya enggak gampang. Tapi kalau orang tanya, Pak Rubin itu aniaya? Enggak. Saya perintis jemaat 7 kali saya rintis gereja. Pernah saya rintis jemaat. Susahnya minta ampun. Besok makan apa enggak tahu. Asli, besok makan apa enggak tahu, di bawah kaki gunung. Ya, tapi bagus kan besok makan apa enggak tahu berarti tidak berpikir besok makan siapa. Oh ya, proses. Tapi buat saya, saya pernah khotbah dilemparin batu sama orang. 20 orang lemparin batu, lampu dimatikan. Saya belum nikah hari itu.
Saya pikir mati nih saya hari terakhir. Ya, doa saya bercanda. Tuhan, belum kawin nih Tuhan. Pengen nikah. Ya, lolos. Pesawat meledak berapa kali pernah juga. Mau tenggelam di beberapa pedalaman pernah juga. Oh iya, ngalami banyak, ngalami. Tapi buat saya itu biasa saja. Tapi yang sulit buat saya adalah ketika sanjungan datang. Fasilitas begitu menggiurkan. Ketika semuanya mudah. Buat saya loh Bapak Ibu. Itu asli nggak gampang. Ya. Makanya saya ingatkan ada orang mulai bagus. Begitu naik sombongnya minta ampun. Ada orang mulai dengan tulus. Begitu kemudian diangkat. Mulai kehilangan nilai-nilai. Saya sedih asli. Ya. Nah, Daud ini waktu jadi raja. Dia melakukan pelanggaran. Coba kita lihat 2 Samuel pasal 11. Coba narasinya nanti Bapak Ibu boleh baca dari ayat 1 sampai selesai. Tapi saya ingin baca mulai ayat 1 sampai mungkin ya ayat 5. Terus nanti lompat ayat 11 ya. Udah. Thank you multimedia. Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ini musim perang. Jadi harus perang. Kita menghadapi 3 hal sekarang. Gereja lagi diserang. Ketuhanan Yesus Kristus lagi diserang. Alkitab lagi diserang. Ini tidak main-main ya Bapak Ibu. Kita ada di peperangan sekarang. Alkitab katanya cuma ciptaan manusia. Lagi diserang loh. Generasi Z, generasi milenial, anak-anak Bapak Ibu tolong dijaga. Mulai dari keluarga tabur kebenaran. Sebab mereka sekarang logikanya kuat. Dan mulai tidak percaya pada firman Tuhan. Ini generasi ini yang medsosnya sekarang merajalela begitu luar biasa. Mereka lagi diserang. Ini musim peperangan. Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Didelegasikan. Maaf ya, dalam peperangan gak boleh ada pendelegasian. Semua harus bertempur. Ya, ini nih. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Di mana Raba, Amon? Ada yang tahu sekarang? Raba, Amon? Ada yang tahu? Loh. Ya, Pastor Buni di mana? Buni atau Bumi? Buni, di mana? Oh di bawah ya nggak ada, pasti mungkin dia tahu. Raba itu adalah sekarang aman, ibu kota Yordania. Dia pikir dia taklukkan aman, semua aman. Ternyata di dalamnya masalah. Ini bukan luar, tapi ini yang di dalam. Nah ini dia, coba ayat yang kedua. Ya, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Ternyata enggak ada pagarnya itu. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Saya beritahu Bapak Ibu, pandangan pertama tidak berdosa. Tapi pandangan kedua, ketiga, keempat, nah itu bahaya. Iyalah, kan pandangan pertama enggak sengaja. Tapi kalau orang sudah menikmati itu, itu tuh ya. Ya teman saya berkata, salah Betseba Pak Rubin. Masa kamar mandi enggak ada atapnya. Nah itu pria belum dipulihkan Tuhan itu ya. Ya mungkin zaman dulu kan ya kamar mandi gak ada atapnya. Nah kemudian Alkitab berkata ini, ayat yang ketiga. Ini luar biasa narasi ini. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang itu berkata itu adalah Batsheba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Ayat yang keempat. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru saja membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. 1 ayat lagi 5. Nanti saya lompat ke ayat 11 tapi nanti saja. Lalu mengandunglah perempuan itu, disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud. Demikian aku mengandung. Bapak Ibu nanti di ujung dari ayat ini. Coba ujungnya ayat berapa itu? Tolong ujungnya multimedia paling ujung. 30 sekian. Nah ini. Thank you, 27 maaf. Setelah lewat berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Baca sama-sama jemaat MDC yang diberkati 23. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu akibat peristiwa ini? Hati-hati, covenant jangan dilanggar, pernikahan itu sangat penting sekali. Sebab ini bicara covenant. Yang terjadi nanti Israel menurun, kerajaan jadi pecah, eranya Salomo, dan kemudian Bapak Ibu tahu akibatnya begitu mengerikan. Nah, saya ingin sampaikan beberapa hal ini yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua. Ternyata
membangun soto atau pagar itu penting dalam kehidupan. Daud itu begini, setiap kali perang dia tidak pernah kalah. Tapi dia jatuhnya justru di momen ini. Apa yang kita belajar dari hal-hal ini? Ya, saya sungguh-sungguh ini saya katakan ini untuk saya yang terutama. Karena memang gak gampang menghadapi ini. Ya, memang gak gampang menghadapi ini Bapak Ibu ya. Kayak saya tadi sudah katakan ada orang memulainya bagus. Tapi dalam perjalanan kemudian dia tergeletak. Masalahnya ternyata ada pada dirinya sendiri. Nah, saya ingatkan buat Bapak Ibu semua, Daud kurang apa? Orang diurapi. Bahkan dia menyatukan seluruh Israel. Dan orang ini orang yang hebat. Makanya Alkitab berkata, Daud ini seorang penyembah yang luar biasa. Daud ini seorang pemimpin yang strateginya begitu luar biasa. Tapi kenyataannya dia jatuhnya pada titik ini. Makanya Bapak Ibu nanti baca Mazmur 51. Dia menyesal, dia berkata, Tuhan jangan ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Tuhan jangan buang aku dari hadapanmu. Kembalikan keselamatan yang daripadamu. Karena itu kegirangan bagiku. Dia kemudian beri curhat begitu dalam. Nah Bapak Ibu, kita belajar sekali lagi dari Daud ini. Tapi kita juga belajar, ini memang orang kerendahan hatinya luar biasa. Dia gampang ditegur oleh Tuhan. Kalau saya boleh berkata, dia punya lutut itu fleksibel. Gampang ditekuk begitu. Lututnya gampang ditekuk. Nah sekarang apa yang kita belajar dari orang ini? Nah kita pikir ini dosa biasa, ternyata enggak. Daud itu memakai kekuasaan dengan cara yang salah. Coba kembali ke ayat yang keempat, saya cuma mau memberitahu ini buat Bapak Ibu. Terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Inggris sama. Ya ini begini, bahwa perselingkuhan, ya ini persetubuhan di luar daripada keluarga ya jelas berdosa. Ini kan melibatkan dua pihak. Seharusnya Batsheba juga dihukum. Tapi ternyata kan kesannya begini, Batsheba seperti kayak korban saja. Nah kalau kita baca terjemahannya bahasa Indonesia yaitu, perempuan itu datang ke Daud tidur dengan dia, perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kesannya kayak ya udah Batsheba bersihkan dirinya. Tapi ternyata terjemahan aslinya itu menggunakan kata ini, mitkedesit. Bapak Ibu, pentingnya apa sih Pak Rubin? Mitkedesit itu begini ternyata. Ini kayak bahasa aslinya pakai kata rakat gitu. Yaitu begini, Daud itu memakai powernya, kekuasaannya untuk kemudian mengintimidasi para imam, bikin aturan. Imamnya membikin aturan begini. Jadi hari itu dikawinin, kemudian paginya diceraikan. Jadi kesannya sah legal. Saya begitu kemudian tahu terjemahan aslinya saya berkata, oh my God. Jadi dia pakai kekuasaannya untuk mempengaruhi imam-imam, ya jelas lah mungkin pakai duit, pakai intimidasi, wong dia penguasa. Kemudian untuk bikin aturan, yaitu yang disebut dengan mitkedesit itu. Bahwa ini melibatkan, jadi ini Batsheba itu dimandikan, dibersihkan oleh para imam. Kan para imam dipilih untuk menjadi penjaga moral, penjaga agama kan di era itu. Kemudian begini, bahwa dikawinin secara resmi, tapi paginya boleh diceraikan. Oh, ini yang namanya apa? Dia pakai kekuasaan dengan cara ilegal Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu setuju atau tidak, kita menghadapi situasi ini sekarang. Kan dunia ini sekarang menghadapi 3 hal yang kita perlu hadapi. Yang pertama adalah roh mamon, mamonas. Ini sistemnya dunia. Tapi yang kedua adalah illegal power, kekuasaan yang palsu. Kekuasaan palsu itu begini, Tuhan tidak memberi legitimasi, tapi merasa kayak dapat legitimasi gara-gara mungkin ditabiskan institusi. Makanya ditabiskan institusi oke lah, karena institusi misalnya kayak gereja wakil Tuhan. Tapi kalau dalam tindakan tidak sesuai firman, nanti bisa illegal power itu. Saya punya keabsahan dari sinode saya. Tapi kalau kelakuan saya berantakan ya buat apa? Jadi illegal power. Jadi Daud ternyata lakukan ini. Dan kemudian yang berikutnya lagi kita menghadapi sistem mamon misalnya. Mamon itu apa sih? Mamon kapan benda mati dihidupkan.
Uang itu mati, tapi ketika dihidupkan itu jadi mamon. Contohnya apa Pak? Misalnya orang berkata, sakit nggak apa-apa. Kan ada dokter di Singapura. Kita bisa pergi ke sana, bisa sembuhkan kita. Nah itu hati-hati. Itu berarti begini, uang sudah melebihi Tuhan. Itu bisa jadi mamon itu Bapak Ibu ya. Mamon, uang buat saya penting, perlu untuk jual beli saja. Tapi udah, nggak ada yang di luar itu Bapak Ibu. Nah Daud itu memakai cara ilegal ini. Cara-cara yang kemudian Tuhan sampai marah sama dia. Dan Bapak Ibu tahu hukumannya apa ketika Tuhan marah. Tuhan kirim Nathan. Baca nanti pasal 12. Bapak Ibu baca saja di sana pasal 12. Nathan berkata, Daud di kotamu ini, di negaramu ada orang kaya dan orang miskin. Yang kaya banyak dombanya. Yang miskin cuma satu domba saja. Dia pangku, dia rawat, tidur, kemudian udah dikasih kayak anaknya. Orang kaya ini kedatangan tamu. Karena pelit, kemudian dia ambil itu dombanya orang miskin. Begitu Daud dengar ini, marahnya luar biasa. Ini di istana, dia mungkin berdiri, dia pukul apa, siapa itu? Kalau dia rakyatku, aku hukum. Saya yakin tuh Nathan semalaman doa syafaat, saya yakin. Karena ini di pusatnya pemerintahan Pak, ada banyak pejabat kan. Itu kalau Daud marah dilempar lembing, ya Daud kan pelempar yang tidak pernah meleset. Langsung kena jantung, ya mati. Saya yakin, makanya Nathan pakai perumpamaan. Dia tidak berani to the point kan. Dia pakai perumpamaan. Siapa orangnya? Itu Daud marah. Mungkin tensi di atas 180, bawah 160. Ya orang seperti itu Pak, kalau lagi marah begitu pride-nya naik loh. Oh iya, sombongnya naik luar biasa. Oh iya, gak ada pemarah rendah hati. Pernah ketemu orang yang pemarah rendah hati? Gak ada. Pasti pemarah itu sombong. Ya. Ada nggak ya Pak? Mungkin kalau ada, Pastor Yose pernah ketemu nggak? Pemarah tapi rendah hati. Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada lah kayaknya ya. Jadi begini, begitu kemudian siapa itu layak dihukum? 4 kali lipat hukumannya. Berapa kali lipat Bapak Ibu? 4 kali. Berapa kali lipat? Langsung Nathan, kamu orangnya. Wih, itu yang hebat dari Daud. Memang orang ini betul sih, hatinya ini begini. Ya, satu sisi kita belajar dia punya kelemahan, tapi satu sisi dia memang luar biasa. Dia berlutut. Di tengah pusat kekuasaan, di tengah para pejabatnya, di tengah semua kebanggaannya dia berlutut. Cuman hukumannya tetap kena 4 kali lipat. Saya satu kali sharing tentang Daud, ada orang berkata begini, saya mau kayak Daud Pak Rubin. Kenapa? Worshipper iya, pemimpin iya, mafia iya juga. Nah, karena setelah itu nanti Bapak Ibu ceritanya, diambil Uria dengan cara mafia. Nanti saya ingin justru ini pagarnya Daud belajar dari Uria. Ya, tahu nggak Bapak Ibu, 4 kali hukuman, nggak main-main. 1, anaknya yang lahir dari Betsheba mati. Sekian hari mati. Yang kedua, Amnon mati. Yang ketiga, Adonia mati. Yang keempat, Absalom mati. 4 generasi hilang. Jadi ini soal serius Bapak Ibu. Gak bisa main-main. Aduh sombong itu memang. Saya pertama kali merenungkan diri, saya pukul dada saya. Ya enggak kenceng-kenceng, takut sakit lagi ya Bapak Ibu ya. Tapi saya berkata Tuhan, come on, berapa banyak orang yang awalnya bagus. Tapi menyelesaikannya. Ya, Uria dipanggil, Uria suruh pulang tidur. Cara pertama apa Bapak? Dikasih hadiah, gak mau. Uria tetap duduk di pintu gerbang. Yang kedua, tahu arti nama Uria? Oke, Matius 1 ayat yang ke-6. Jam kehidupan sudah terus berputar jadi saya harus selesai. Tapi tadi timekeeper atau hostnya berkata, Pak Rubin, molor sedikit gak apa-apa. Mungkin karena tadi dia baik sama saya karena saya baik sama dia kayaknya ya. Jadi agak sedikit molor. Gak lah dari pandangannya berkata, cepatlah selesai pendeta, kita sudah lapar. Saya juga lapar, saya punya kelemahan satu juga. Kalau lapar bodoh. Terima kasih untuk ketawanya. Jadi saya mulai agak bodoh nih seperti ya. Jadi supaya gak ketahuan lebih bodoh, saya akan segera selesai. Boleh gak pemain keyboard maju? My friend, teman saya. Namamu siapa ya? Loh, lewat sini aja. Oh gak boleh. Oh SOP-nya harus dari belakang. Oh ya udah.
SOP lah. Itu ada SOP-nya ternyata. Ada ya? Ada SOP-nya ternyata. Ya. Tahu SOP tahu kan? Sistem Operasional Pelaksanaan. Nah itu Junto namanya. Junto itu undang-undang lagi. Oke. Main pelan-pelan. Lagu Korea boleh lah ya. Itu lagu apa? Oke. Matius 1 ayat yang ke-6. Coba lihat. Ini ayat aneh. Dari Abraham, Daud 14 keturunan, Daud pembuangan Babel 14 keturunan, pembuangan Babel sampai ke Kristus 14 keturunan. Dan semua yang ditulis silsilah ini buat orang Yahudi very important. Kenapa? Matius itu khusus untuk orang Yahudi. Ini khusus karena harus ada genetik. Ini siapa? Yang aneh ayat ini kan aneh banget ini. Hubungannya apa? Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Di mana Bathsheba? Gak ada. Uria masuk di sini. Uria siapa? Orang Het. Het itu suku mana? Suku Kanaan. Ya, mungkin ini Ahitofel. Siapa Pak Ahitofel? Ya bukan tukang soto lagi. Ahitofel itu adalah pamannya Bathsheba. Itu marah sama Daud mungkin karena peristiwa yaitu. Anak-anaknya Ishak itu dapatnya orang-orang Het. Esau itu kan punya istri-istri orang Het. Itu bikin susah. Ishak sama istrinya. Mungkin dari dulu orang Ibrani gak suka sama orang Het. Tapi ini orang berbeda. Makanya kita jangan ngomong yang di luar pasti belum tentu. Kadang-kadang ada orang yang di luar di dalam, sementara yang di luar di dalam ternyata di luar. Saya ulangi, ada orang yang di luar ternyata di dalam, sementara yang di dalam kelihatannya di dalam ternyata di luar hatinya. Boleh saya ulangi lagi ya? Ada banyak orang ngakunya di dalam pelayanan, tapi hatinya di luar. Ada orang-orang yang di luar sana, hatinya di dalam. Makanya kita kalau enggak betul-betul punya hati dijaga. Ya, makanya saya bersyukur gereja ini kan, ya saya senang sekali itu ada pendidikan dasar kekristenan. Dari lama itu bagus kan. Ya penting lah, dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, melatih. Orang sanggup melatih karena terlatih sebab dia berlatih, sebab dia dilatih. Dilatihlah, berlatihlah, terlatihlah, melatihlah. Loh, iyalah, saya Gak usah tepuk tangan, itu biasa saja. Saya enggak punya kemampuan melatih kalau saya enggak terlatih. Kenapa saya terlatih? Karena saya berlatih. Kenapa saya berlatih? Karena saya mau dilatih. Dilatih firman, berlatih firman, terlatih dalam firman, melatih dalam firman. Orang yang terlatih dalam firman itu menyelesaikan semua apapun selalu dasarnya firman. Lah kalau kita ngaku Kristen tapi menyelesaikan semua hal dasarnya cara-cara duniawi, ya enggak terlatih. Cuman bergelar, come on. Enggak usah bangga gelar lah. Kok marah saya? Enggak lah. Tiba-tiba marah sama diri sendiri. Ya, expert dalam firman. Makanya betul, banyak keluar keringat dalam latihan. Supaya tidak berdarah dan mati dalam pertempuran. Kenapa orang mati dan berdarah-darah dalam pertempuran? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Kudus dikhotbahkan gampang, tapi harus dilatih Pak. Dan automatically saya kudus. Wong di gereja katanya 80%, enggak di sini. Masih banyak penonton film porno. Termasuk di gadget kita. Itu harus dilatih. Setia itu harus dilatih. Rendah hati itu harus dilatih. Gak ada ujuk-ujuk orang rendah hati. Harus latihan-latihan. Makanya keluar banyak keringat dalam latihan. Supaya tidak berdarah dan mati di pertempuran. Kenapa orang berdarah-darah mati di pertempuran kehidupan? Karena tidak pernah keluar keringat dalam latihan. Pak Susilo jangan memandang begitu caranya Pak. Saya jadi takut sama Bapak. Ini Uria itu artinya adalah terangnya Tuhan. The light of Jehovah. Dan dia petempur Bapak Ibu. Dia petempur. Tahu enggak? Daud kasih hadiah, dia enggak mau. Daud bikin mabuk, dia tetap ada di pintu gerbang. Daud kasih kemudian dia enggak mau. Ini orang ini pagarnya hebat Bapak Ibu. Dan dia sebetulnya begini, ngotbahin Daud bukan lewat teori. Dia ngotbahin Daud lewat keteladanan. Udah capek kita teori terus. Kita modul gak kurang, kita bahan gak kurang. Udah yang penting orang-orang yang praktek sekarang. Loh
Iyalah. Saudara, Yeriko itu runtuh temboknya karena apa? Bukan karena sorak-sorai. Itu sorak-sorai lahir dari ketaatan. Kalau cuma sorak-sorai, kalau nggak taat ya percuma. Aduh, banyak orang sorak-sorai tapi hidupnya memberontak. Itu pasti malaikat serentak kok rame-rame. Ekspresi tertinggi penyembahan cuma taat. Taat itu apa? Mendengar dan melakukan, sudah, gak ada yang lain. Dengar sajalah. Misi itu apa? Dengar kasih Tuhan, praktekkan kasih Tuhan. Udah, misi itu apa? Mau orang berteori macam-macam, misi itu punya hati Tuhan, bagikan hati Tuhan. Selesai sudah. Mau apa? Ya kadang-kala orang bikin modul-modul yang macam-macam. Ya silakan, supaya laku kejual. Oke, saya tutup. 2 Samuel 11 ayat 11, ini pagarnya. Saya berharap ini menjadi pembelajaran, terutama buat saya ya, 2 Samuel 11 ayat 11. Coba kita lihat. Udah, kita selesai. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Bapak Ibu tahu nggak? Ini kekejiannya begini Bapak Ibu. Daud ngomong sama Yoab, tolong tempatkan Uria di pertempuran paling besar. Nanti kalau musuh menyerang, tarik semuanya biar dia bertempur sendirian. Saya beritahu ya, orang itu kalau hatinya hebat, selalu pertempurannya nggak kecil-kecil. Pertempurannya besar. Sorry ya, hidup ini bertempur, tapi tolong jangan pilih medan tempur yang biasa. Kakak adik ribut karena warisan. Pelayanan ribut gara-gara apa begitu. Udahlah. Saya tahu hati MDC nggak begitu. Ya, walaupun sekarang ini banyak gereja cuma sibuk cari anggota tapi nggak memuridkan. Member. Ya, hidup bertempur tapi medan tempurnya jangan yang murahan. Jangan. Sayang Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya belajar dari Uria, pagarnya apa? Yang pertama, hadirat Tuhan, the presence of God. Katakan hadirat Tuhan. Saya beritahu banyak orang khotbah soal worship, tapi hadirat Tuhan itu begini. Yuk bangun kesadaran bahwa di mana saja, kapan saja Tuhan bersama kita. Penyembahan bukan soal sikap tubuh, no. Definisi penyembahan dari saya ini. Penyembahan adalah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan. Saya ulangi. Penyembahan itu adalah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan di segala keadaan dan di setiap keadaan. Sikap tubuh terserahlah. Sudah mau lompat, mau apa terserah. Saya pernah datang ibadah youth, bayangkan. Wah ramenya minta ampun. Sampai pada lompat-lompat nyangkut plafon gak bisa balik lagi. Karena plafonnya gak terlalu tinggi. Ternyata nyangkut, terus balik lagi dia gak berani ketakutan. Ya bolehlah, tapi penyembahan kan sikap hati. Yang kedua, ini. Dilarang ada yang sendirian, teamwork. Sorry, yang soliter pasti punah, yang solider pasti kuat. Saya ulangi, yang soliter pasti punah, yang solider pasti kuat. Jangan sendirian. Tergabunglah apa namanya di sini. Ya, kontak tergabung. Jangan sendirian, tidak boleh sendiri. Tidak ada Superman, itu ciptaan Amerika. Yang ada super team. Gak ada. Di Eden saja, di Eden. Waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, pasal 2 kejadian. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Ini di Eden, tidak baik manusia seorang diri saja. Apalagi di dunia yang edan. Eden saja gak boleh. Gak boleh. Ya. Karena begini, di komunal kita belajar artinya gereja sesungguhnya. Mendahulukan yang lain, saling mendoakan, kasih tumbuh. Pak, saya promosi Bapak lu ini. Ya kan? Komunikasi kan, kontak ya. Bapak presidennya ya. Apa namanya? Iya, apa maafkan saya kok jadi presiden. Kak apa sih? Kok namanya? Oh, bukan ini apa? Komselnya apa Pak Surjo? Kontak. Bapak pemimpinnya kontak? Salah satu. Oh, bukan. Oh. Kontak itu apa? Oke, covenant in action. Keren banget itu. Itu. Ya, in action dong. Jangan teori ya, maksudnya disitulah kita saling menguatkan. Yang ketiga Bapak Ibu. Nah ini dia, pagar kita ya. Yang pertama apa? Jangan lupa hadirat Allah, the presence of God. Tolong begini, yang sakral jangan disepelekan. Hargai yang sakral. Orang sekarang gak menghargai sakral. Kita pikir ibadah biasa.
Kelihatannya biasa, tapi ini ada dinamika Roh Kudus yang tidak bisa dilogikakan dan itu nyata. Saya kemarin doakan tim orang 19 tahun keluar darah dan nanah. Yang doakan orang biasa, kita doa aja. Tiba-tiba keluar sekolah, anaknya cantik. Kita lagi follow up ini, ada di pedalaman. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Muncul kayak paku segini-gini. Sembuh loh. Yang sakral jangan disepelekan. Ada Tuhan di pertemuan kita. Yang kedua, teamwork. Yang ketiga saya selesai. Bertempurlah untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Yaitu generasi. Uria berkata begini, teman-temanku bertempur Tuhan. Masa aku cuma mau enak-enak tidur sama istriku. Senang-senang. Enggak. Bertempur untuk sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Generasi, misi. Bertempurlah di sana. Tuhan memberkati. God bless you all. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Saya sebelum serahkan pada Pastor Andreas Rarjo. Saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua. Boleh taruh tangan di dada? Kenapa Alkitab membuka semua perselingkuhan, pengkhianatan, kelemahan, kesalahan? Karena semua kita punya potensi ke sana. Makanya diingatkan. Tuhan itu tidak hanya berjanji, tapi dia memperingatkan. Ada janji pasti dikenapi. Tapi ada peringatan supaya kita tidak keliru dalam kehidupan. Mari hari ini bangun pagar yuk. Ada pagar supaya tidak ada yang jatuh dari atas. Tidak jatuh dari rumah baru yang Tuhan berikan. Tuhan terima kasih untuk apa yang kau sudah sampaikan. Hamba terbatas tapi Roh Kudus Engkau terjemahkan ini. Untuk kami selalu kuat berjaga-jaga. Kami ada di peperangan kehidupan. Kami mau terus punya hati yang melekat pada Tuhan. Hari ini kalau ada yang kecewa, Tuhan sembuhkan kami. Kalau ada yang jatuh, bangkitkan kami kembali. Kalau ada yang mulai kami kehilangan api, kami mau berkobar kembali. Menyala-nyala di dalam Engkau. Berkati umatmu yang ada di MDC Putat ini. Berkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.